lagi bersama saya Raffi Zidane di Berita Petang. Kebakaran tangki penyimpanan BBM Pertamina di Balongan, 20 orang luka-luka dan 3 hilang. Sebanyak 5 orang mengalami luka berat, 15 orang luka ringan dan 3 orang hilang akibat tangki penyimpanan bahan bakar minyak atau BBM milik PT Pertamina di Desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mengalami kebakaran pada Senin tanggal 29 Maret dini hari. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dalam keterangan jauh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati menyatakan sebanyak 912 warga sudah diungsikan di berbagai tempat. Berdasarkan laporan dan tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu, peristiwa terbakarnya 3 unit tangki produk premium 42 ton 301 A, B, C itu berdampak pada 5 desa meliputi Desa Balongan, Desa Sukareja, Desa Rawadalem, Desa Sukau, dan Desa Tegalurung. Pertamina sebelumnya telah mendatangkan tim HSSE atau Healthy Safety Security and Environment dan unit kilang terdekat yakni kilang pertama Cilacap, Pertamina EP, kilang Pertamina Pelaju, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Indramayu untuk segera mengupayakan pemadaman kebakaran kilang. Pertamina meminta warga sekitar untuk tetap tenang dan menjauh dari lokasi kebakaran. Saat insiden, ada 4 warga yang tengah melintas sehingga mengalami luka bakar, ujar Corporate Secretary Subholding Refining dan Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional, Fikri Sukarya, melalui keterangan tertulisnya Senin tanggal 29 Maret tadi pagi. Langsung dirujuk untuk perawatan intensif di RSUD Indramayu, katanya. Ifki menerangkan kebakaran itu terjadi pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat di tangki T301G. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan. Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, namun pada saat kejadian sedang turun hujan deras disertai petir, ucapnya. Menurutnya saat ini akses jalan di sekitar kilang minyak ditutup untuk menghindari adanya korban. Saat ini dilakukan juga pemblokiran jalan menuju sekitar lokasi kejadian, dibantu oleh TNI. Mari kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua, sampah liar di daerah Pancoran. Warga RW 3 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan resah terhadap adanya asap pekat dari pembakaran sampah liar. Asap pekat yang mengganggu pernapasan warga sekitar. Ketua RW 3 Ahmad Sahal mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ketua RT 1, RT 3, RT 4, dan RT 6 terdampak langsung asap sampah tersebut. Ini Pak RT sudah saya kumpulkan dan koordinasi dengan warganya masing-masing, ungkap Sahal. Sahal mengaku kerap melaporkan hal tersebut kepada pihak Kelurahan Pancoran secara lisan. Menurut dia, seharusnya pihak kelurahan sudah mengetahui keluhan warga tentang asap sampah tersebut. Saya rasa Pak Lurah di Pancoran tanpa dikasih tahu sudah tahu ya. Bahkan dia meminta Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang bisa menertibkan lokasi ilegal di ibu kota untuk bertindak. Pasalnya, lokasi pembakaran sampah yang merupakan lahan kosong ini beralih menjadi bak tempat pembuangan air atau TPA sampah. Berita terakhir, Disparekraf DKI akan segel tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan Tahun Baru 2021. Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha di ibu kota menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Disparekraf DKI Jakarta nomor 400 SE tahun 2020 tentang tata tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam tahun baru 2020-2021 sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf atau DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Sanksi bila terbukti melanggar, maka tempat usaha bisa disegel, ucap Bambang kepada Kompas Kamis 2020. Dalam surat edaran terdapat 4 poin edaran yang diperhatikan pemilik usaha pariwisata baik berupa hotel, kafe, dan sebagainya. Poin pertama, kegiatan operasional usaha pariwisata yang dinyatakan boleh beroperasi di masa PSBB transisi harus mematuhi ketentuan PSBB transisi. Kedua, tidak diperkenalkan melakukan perayaan kegiatan malam tahun baru 2020-2021 yang berpotensi menciptakan kerumunan atau keramaian pada kegiatan.
Yang ketiga, tim Satgas Penanganan COVID-19 internal yang berada di hotel dan restoran diminta untuk melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, tempat usaha juga harus menjamin tidak terjadi kerumunan. Pemilik atau pengelola usaha juga harus mendisiplinkan tamu atau pengunjung tentang protokol kesehatan COVID-19. Poin keempat, seluruh usaha pariwisata diminta menaati ketentuan jam yang sudah disepakati